Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil waj'alna lil muttaqina imama. Kepada kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah di setiap hari Ahad pada subuh pulang pagi kita sama-sama menghadiri majelis ilmu, yakni majelis tafsir Al-Quran bersama guru kita Ustaz Haji Ramdhani LC Hafidhullah, yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum kajian tafsir kita mulai, ada beberapa hal yang untuk kita ingatkan. Yang pertama, agak lebih cantik Pak, bagus ini Pak, izin Pak, sebelah sini Pak, sini aja Pak. Maksudnya apa namanya? Tempat duduknya. Ya, memang pagi ini posisi duduk di pinggir-pinggir desa, pinggir-pinggir belakang. Pas pula hujan pula dingin lagi. Jadi Bapak dan Ibu Allah. Kemudian yang kedua, yang ibu juga bisa agak maju agar yang di luar nanti bisa mengisi set yang kosong yang di dalamnya. Yang kedua Bapak dan Ibu Allah, seperti biasanya kita juga harus tetap prokes protokol kesehatan. Jadi bagi yang belum menggunakan masker maka bisa menggunakan masker, karena di depan sebelah kiri kita, pintu kita ada masker, jadi bisa gunakan maskernya. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu rahimahullah, bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan masalah agama, baik pertanyaan pada materi hari ini, kajian tafsir Al-Quran kita hari ini, ataupun materi di luar kajian tafsir kita hari ini. Baik Bapak dan Ibu rahimahullah, dan terakhir mari kita sesama mendengarkan kajian bersama guru kita Ustaz Haji Ramdhani LC Hafidhullah, pembahasan tafsir Al-Quran pada Ustaz Falyatafaddal Mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi afdhalus salati wa atammu taslim. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Bapak Ibu rahimakumullah, mengawali kajian tafsir Al-Quran pada pagi hari ini, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu saya sampaikan kepada kita semua terkait dengan niat dalam mempelajari ilmu syar'i atau ilmu agama ini. Itu harus benar-benar ibtigha mardatillah atau ibtigha wajhillah, itu betul-betul mengharapkan ridha Allah saja dan mengharapkan wajah Allah, artinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat itu menunjukkan dan mengisyaratkan bahwa niat kita dalam belajar ini adalah harus betul-betul ikhlas lillahi taala. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, untuk mengikhlaskan semua ibadah kita hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, kemudian sembelihanku, hidupku dan matiku itu semua untuk lillahi rabbil alamin. Kulakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam semesta. Nah, terkadang ada orang-orang belajar itu niatnya tidak ikhlas. Ada niat yang lain, yang awalnya mungkin semangat dalam mempelajari agama didasari dengan keikhlasan lillahi ta'ala, tapi dalam proses perjalanannya bertambah ilmunya, semakin besar wiswas syaitan, godaan-godaan setan, hingga akhirnya ilmu yang secuil itu yang dia dapatkan sudah mulai ada merasa dirinya pintar, berilmu, sudah mulai salah dalam niat dan salah dalam sikap. Coba kita dengarkan ini hadits Nabi SAW. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Ahmad serta Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi al-ulama aw yumariya bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahu jahannam." Ini resikonya ngeri sekali, ya. Pentingnya kita niat dalam belajar lillahi ta'ala. Rasul mengatakan, siapa yang mempelajari ilmu agama, tentunya tujuannya yang pertama untuk mengimbangi para ulama, artinya untuk mendebat-debat para ulama, tujuannya itu ya, dan menyombongkan diri di hadapan para ulama, atau sejenisnya lah yang sama maknanya dengan bahasa yang kita sebutkan tadi. Atau kata Nabi, au yumariya bihi sufaha, atau untuk membodoh-bodohi orang bodoh, ya, untuk membodoh-bodohi orang bodoh, menyesatkan orang-orang bodoh, diakal-akali orang-orang bodoh itu. Atau juga bisa maknanya adalah agar dia ini terlihat pintar di hadapan orang-orang yang bodoh. Itu juga maknanya sama. Atau yang ketiga, niatnya adalah au yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi, atau tujuannya adalah untuk mencari perhatian dari manusia, ya, untuk mencari apa namanya, agar terpandang di hadapan orang banyak. Tiga ini ya, mengimbangi ulama, terlihat pintar di hadapan orang-orang bodoh atau membodoh-bodohin orang dengan ilmunya. Dan yang ketiga adalah untuk mencari perhatian para manusia. Apa yang didapat? Adkhalahullahu jahannam. Syukran. Maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Hendaknya kita merasa khawatir terhadap hadis ini, dan kita koreksi dan kita bermuhasabah niat kita belajar itu untuk apa. Maka sebaik-baik jawaban ketika kita ditanya niat kita belajar itu untuk apa, kita bisa mencontoh perkataan salah seorang ulama yang namanya tidak asing lagi bagi kita, yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, atau sahibul madhab Hambali, yang punya madhab Hambali. Ketika beliau ditanya oleh murid-muridnya, wahai Imam, limadza nata'allam al-ilma, wahai Imam, kenapa atau untuk apa, atau apa tujuan kita ini mempelajari ilmu agama ini? Maka beliau mengatakan, nata'allamul ilma li raf'il jahli an anfusina wa an ghairina. Kita belajar ilmu agama, tujuan yang pertama adalah untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Kemudian yang kedua adalah kita juga menghilangkan kebodohan dari orang lain. Inilah tujuan kita mempelajari ilmu agama. Jangan yang lain-lain. Karena ibadah mempelajari ilmu agama ini ibadah besar. Dan setiap ibadah itu harus disertakan niat yang lillahi ta'ala.
Kalau dalam hadits Nabi SAW beliau mengatakan innamal a'malu binniyat. Nah, ini terkadang orang hanya memahaminya setiap amalan harus pakai niat. Ini bukan hanya ini makna hadis ini, tapi lebih luas daripada itu. Makna hadis ini diambil oleh para ulama dalam sebuah kaidah usul fikih yang ditetapkan oleh para ulama. Mereka menafsirkan dan mengartikan hadis yang innamal a'malu binniyat, setiap amalan harus pakai niat. Itu dibuat sebuah kaidah fikih yang menjadi dasar hukum bagi kita semuanya. Bahasanya adalah al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu diterima atau tidak semua tergantung dengan niatnya. Amalan itu sah atau tidak juga tergantung dengan niatnya. Nah, maka makna dari hadis Nabi SAW innamal a'malu binniyat, apa yang kita lakukan itu sesuai yang kita dapat sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita, dalam hati kita, dalam niat kita. Kalau niatnya lillahi ta'ala, dapatlah kita lillahi ta'ala. Kalau niatnya ingin pamer ilmu sama orang bodoh, dapatlah kita pamer ilmu sama orang bodoh, itu dapat kita. Kalau kita inginnya kita itu mau mengimbangi para ulama-ulama supaya para ulama itu terlihat bodoh juga di depan kita, supaya mereka mengakui ilmu kita, dapat itu semua. Tapi nilai ibadahnya tidak didapat. Maka ini yang perlu saya nasihatkan di pagi hari ini. Kembalilah kita untuk memperbaharui tajdid niat kita. Tujuannya adalah untuk belajar, bukan yang lain. Dan satu lagi Bapak Ibu, nasihat saya mumpung saya teringat, belajar itu butuh sabar. Sabar dalam prosesnya ini salah satunya adalah sabar dengan guru kita. Kenapa saya sebutkan ini? Karena terkadang orang nggak sabar. Saya tidak membela diri. Ya terkadang ada orang nanya, baru 5 menit, 10 menit, 20 menit atau 1 jam, 2 jam belum saya jawab. Ustadz ini kok payah kali jawab pertanyaan saya. Oh nggak dijawab-jawab pertanyaan saya Ustadz. Sabarlah. Ya, ilmu itu butuh sabar. Saya kan sering ceritakan bagaimana dulu Ibnu Abbas, sahabat Nabi, Ibnu Umar, sahabat-sahabat Nabi yang kecil-kecil, itu mereka tidur di depan pintu Nabi, sabar menunggu sampai Nabi keluar. Nanti begitu Nabi keluar, baru mereka menyambut Nabi, dipakaikan sendalnya, dipakaikan sepatunya, disiapkan semuanya. Sambil proses itu sambil nanya tentang syariat ini, tentang hukum dan sebagainya. Begitu juga yang dilakukan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu rahimahullah. Mazhab Maliki, yang punya mazhab Maliki, Imam Malik juga sama. Tidur di depan rumah gurunya. Tujuannya untuk apa? Supaya begitu gurunya keluar, dia dalam proses biasanya tidur itu di depan rumah gurunya untuk menunggu supaya gurunya keluar pas waktu subuh. Nah, karena kalau udah di masjid nggak kebagian apa? Nggak kebagian untuk nanya. Udah duluan orang ramai. Tapi kalau di jalan, sambil berjalan sambil bertanya, sabar mereka. Maka orang yang belajar nggak punya sabar nanti nggak dapat ilmunya. Jangan tergesa-gesa, sabarlah. Kasihan sedikit sama Ustaz. Curhat nih. Allah alam itu ya. Silakan dibuka. Surah Al-Haqqah, hari ini kita masuk pada ayat yang ke 21. Walaupun kemarin sudah saya singgung 21. Tapi saya ingin sampaikan di sini beberapa faedah penting. Di situ ada kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah Al-Haqqah ayat 21, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia berada pada kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bisa dapat kehidupan yang diridhai? Itu lebih dahulu berarti dia sudah dapat ridho dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dapat kehidupan yang Allah ridhoi, yaitu surga, setelah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, dalam surat Al-Fajr itu kan ada di belakang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu ridho kepada Allah dan Allah ridho kepadamu. Nabi SAW pernah bersabda, siapa yang mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, maka Allah masukkan dia ke dalam
surga. Kenapa? Karena kita ridho kepada Allah, bahwa Allah adalah sembahan kita, Islam adalah agama kita, dan Muhammad adalah Rasul kita dan Nabi kita. Maka Allah masukkan kita ke dalam surga. Tapi bukan hanya ucapan saja, bukan hanya ucapan. Perkataan kita raditu billahi robba, itu konsekuensinya adalah jangan pernah berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Kalau kita berbuat syirik sedikit pun kepada Allah yang kecil saja, berarti kita tidak lagi ridho bahwa Allah itu adalah sembahan kita. Karena kita ridho kepada sesuatu yang lain, yang seharusnya sesuatu yang lain itu adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala saja. Dan saya akan sebutkan di sini beberapa amalan yang sudah saya kumpulkan dari beberapa para ulama kita. Bahasa ulama gini, kaifa turdillah, bagaimana cara kamu membuat Allah ridho kepada. Ini kan judul penting nih Bapak Ibu. Ketika Nabi SAW mengatakan dalam hadis beliau Sahih Muslim, nggak ada orang masuk surga karena amalannya, kecuali karena rahmat Allah. Rahmat dan ridho ini sama ini. Ridho Allah berarti rahmat Allah. Maka tidak semua orang yang beramal itu diridhoi oleh Allah Ta'ala. Dan tidak semua amalan yang kita lakukan itu Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Dan bisa jadi apa yang kita anggap besar amalan ini, dan kita percaya sekali bahwasanya amalan ini akan membuat Allah ridho kepada kita, ternyata Allah tidak ridho di situ. Justru sebaliknya, ada amalan kecil yang kita sepelekan, ternyata di situ adalah letak ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan dosa. Bisa jadi kita anggap dosa besar ini membuat betul-betul Allah murka kepada kita. Ternyata enggak. Ternyata murka Allah itu ada pada dosa kecil yang senantiasa kita buat selama ini, yang kita sepelekan. Situ justru Allah murka kepada kita. Karena ridho Allah ini, ridho Allah dan murka Allah ini bukan matematika yang pasti dia. Dan kita nggak bisa tebak-tebak. Itu hak mutlak Allah Ta'ala. Allah berikan keridhaan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah berikan murka terhadap siapa yang Allah kehendaki. Maka dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang, ada kata ya betaguna, ada kata dalam surat Muhammad tuh ya, para sahabat Nabi itu sujud malam hari, sholat malam. Itu ada kata yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari karunia Allah dan waridwanan, ridwan, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang utamanya kita cari ada ridho. Makanya kembali kepada judul yang saya bilang tadi, bagaimana cara kita membuat Allah ridho kepada kita. Nah, Nabi SAW itu adalah Nabi Rahmah, Nabi yang paling sayang kepada umatnya. Jadi Nabi SAW ini, itu keistimewaan agama ini, kita punya Nabi yang sayang kepada kita, dan kita punya syariat yang mudah tapi nilainya besar, punya amalan ringan tapi nilainya besar. Beranjak kepada dari surat Al-A'la, wa nuyassiruka lil yusra, kami akan mudahkan untukmu amalan-amalan ringan tapi nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan di sini 7 amalan yang kalau kita lakukan ini akan membuat Allah ridho kepada kita. Ya, kita nggak tahu yang mana yang Allah ridho kepada kita dari 7 amalan ini. Yang penting amalkan aja lah semua. Bisa jadi yang 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, saya sebutkan yang singkat aja. Nanti silakan dibuka surat Az-Zumar ayat 7. Ya, surat Az-Zumar ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yardha li'ibadihil kufur." Allah tidak ridha kalau ada seorang hamba yang kufur kepadanya. Allah tidak ridha kalau ada seorang hamba yang kufur kepadanya. Jadi supaya Allah ridha itu apa yang kita buat? Hah? Ya tauhid. Tahqiqut tauhid, yaitu betul-betul memurnikan tauhid. Orang-orang yang memurnikan tauhid, maka Allah akan ridha kepadanya. Itu yang saya sebut tadi di atas ketika Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengucapkan raditu billahi rabbah,
wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, Allah masukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Karena Allah ridho kepadanya. Karena dia ridho kepada Allah bahwasanya Allah adalah satu-satunya sembahan yang berhak untuk disembah, tidak ada yang lain. Dan dia berusaha untuk memurnikan itu. Dalam keadaan apapun dia tidak mau berpaling kepada meminta sesuatu, minta tolong, minta perlindungan dan sebagainya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia ridho, betul-betul dia pertahankan. Yang kedua, Islam Medina, Islam agamanya, ridho dia. Semua hukum yang berkaitan dengan Islam ini dia cuma bilang sami'na wa ata'na. Walaupun gak enak di hati, walaupun susah dilakukan, berat, tapi sami'na wa ta'na. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan Muhammad ini adalah nabi dan rasul. Apapun yang dibawa oleh nabi kita ikuti. Bahkan Allah pernah berkata, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Muhammad, mereka itu nggak akan pernah beriman sebelum mereka itu menerima semua hukum yang telah kamu tetapkan kepada mereka. Jadi semua hukum yang ditetapkan sama Nabi, kalau kita nggak terima, kita belum beriman. Nah, jadi kembali kepada yang pertama, kalau kita mau jadi orang-orang yang Allah ridhoi, maka pastikan kita ini mentahqiq atau mewujudkan atau memurnikan yang namanya tauhid, membersihkan iman kita dari kesyirikan-kesyirikan, baik yang besar apalagi yang baik yang kecil atau apalagi yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sikatkan aja. Bagaimana cara kita membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita? Masih pada ayat yang ke-7 surah Az-Zumar tuh. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala katakan wa in tashkuru yardahu lakum. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur, maka Allah akan ridha kepada kalian. Jadi kalau kita ingin diridhai oleh Allah, maka perbanyak bersyukur. Kuatkan syukur kita kepada Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Bagaimana saya sudah sampaikan kepada Nabi, kalau dalam keadaan susah tetap mengucapkan alhamdulillah, tambahannya apa? Ala kulli hal. Tetap mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Karena bagi seorang muslim, apa yang dianggap sulit itu di baliknya ada kemudahan. Di baliknya bukan hanya kemudahan saja. Kemudahan itu dunia. Tapi ada apa? Pahala dan ampunan dosa. Kan gitu deh. Seperti terkadang kita nggak sadar kan. Sering saya sampaikan, terkadang kita nggak sadar kenapa hidup kita ini banyak masalah aja ya, susah. Ternyata di situ Allah ingin tasfiyah, mentasfiyah, sofi. Sofi itu artinya membersihkan. Tasfiyah itu membersihkan. Sofi itu murni, bersih. Berarti Allah SWT sedang membersihkan kita dari dosa-dosa. Walaupun susah, tapi betul-betul harus bersyukur juga terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita harus belajar dari Nabi Adam, bagaimana Nabi Adam itu tidak bersyukur kepada Allah, enggak punya yang namanya qanaah. Nah, jadi syukur kita kepada Allah itu menyebabkan Allah ridha kepada kita. Sikatnya syukur itu minimal ya. Kita itu dikatakan bersyukur kepada Allah apabila yang pertama kita mainkan hati kita ini. Apa yang kita dapat dari Allah tetap kita syukuri, banyak ataupun sedikit. Itu tetap kita syukuri. Yang kedua, bentuk kesyukuran terbesar kita kepada Allah adalah yaitu beribadah. Jadi kalau orang nggak sholat, nggak bersyukur itu. Kalau orang tidak beribadah, nggak bersyukur dia. Bagaimana mungkin dia dikatakan bersyukur sementara kewajiban dia kepada Allah tidak dia tunaikan? Maka yang kedua ini adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari Al-Qur'an semuanya. Maka jangan sampai kita ini tidak menjadi orang-orang yang bersyukur. Yang ketiga, ini yang masih punya orang tua. Ya, yang masih punya orang tua. Bapak rahimakumullah. Saya baru baca di di media sosial dari ungkapan-ungkapan para guru-guru kita, para ulama kita. Di situ ada gambar handphone, kontak kontak handphone, kontak nama, nomor handphone. Di situ ada kata abi, umi, apa artinya? Ayah dan ibu. Di bawahnya dibuat, kalau di nomor handphone masih tertulis nomor ayah dan ibu, berbahagialah karena Allah lebihkan kamu daripada orang lain.
Paham maksudnya ini? Kalau masih tersimpan nomor mama kita di sini, nomor bapak kita di sini masih tersimpan, bersyukurlah, karena ada, bahkan bukan ada lagi, banyak orang yang sudah tidak lagi menyimpan nomor bapak dan mamanya. Kenapa? Udah meninggal. Udah meninggal, nggak ada lagi. Apalagi kalau kita masih bisa memanggil umi, mama, memanggil mama, masih bisa kita pencet itu, masih bisa kita call, atau mereka manggil kita, mama memanggil, atau kita memanggil mama kita dari handphone ini. Bersyukurlah. Karena di sana banyak orang yang pengen nelpon mamanya udah nggak ada lagi. Nah, itu bahasa para ulama kita yang perlu kita syukuri. Nikmat besar yang hanya orang bodoh lah yang menyia-nyiakannya. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan roghima anfu. Roghima anfu ini kalau dalam bahasa kita ini, bahasa Medan lah kita bilang, ini pauk betul. Ah, itulah. Ya, itu bahasa Medan gitu. Roghima anfu itu, roghima anfu rojuli. Selain anfu ini kan hidung. Hidung ini kan berada di depan gitu loh. Kalau bahasa kita apa? Kau kemana aja nggak nampak batang hidungmu. Kan gitu dia. Mungkin bahwasanya hidung ini sesuatu yang memang nampak sekali dari kita ini, paling nampak di wajah kita adalah hidung kita. Jadi apa? Jeleklah hidung seseorang gitu. Nah, menunjukkan bahwasanya ini celaan. Siapa mereka yang dijelekkan oleh Nabi SAW, yang dicela Nabi ini? Man adraka walidayhi inda kibarihima walam yudkhilahul jannah. Merugilah orang, buruklah orang, jeleklah orang. Kalau bahasa Medan yang kita bilang, paulah orang ini ketika dia masih punya bapak ibu, tapi bapak ibunya ini tidak bisa menjadi sebab dia untuk masuk surga. Berarti disia-siakan. Maka selagi masih ada orang tua kita, masih bisa kita menjadikan mereka sebagai pintu surga kita ini, betul-betul lah. Jangan sia-siakan. Kalau apa namanya, dalam hadis Rasulullah itu kan ridullah fi ridha alwalidain wa sukhtullah fi sakhatihima. Ini yang paling besar Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau mau dapat ridha Allah kita, kalau kita mau dapat kata tadi fa huwa fi 'ishatir radiyah radhiyallahu anhum wa radu'an. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang Allah katakan ketika meninggal dunia, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ada caranya yang paling gampang seharusnya, tapi banyak orang yang menyanyiakannya. Itu nih, ridha Allah terletak pada ridha orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Makanya kalau ditanya, Ustaz, bagaimana cara kita tahu kalau Allah ridha kepada kita? Gampang jawabannya. Tanya sama mamamu, mama ridho nggak sama aku? Kalau mama kita bilang, iya, mama ridho, Allah ridho kepada kita. Tapi kalau kita belum lagi kita nanya, mama udah bilang gini, cemana aku mau ridho sama kau nak? Sakit hati gua buat tiap hari, gitu kan? Terkadang kita nggak berani nanya, mak, mama ridho nggak sama aku? Nggak berani kita nanya. Karena apa? Nggak pantas kita nanya seperti itu. Kelakuan kita nggak menunjukkan kalau kita ini dapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya pribadi, Bapak Ibu rahimakumullah, tinggal mama saya. Saya itu paling senang kalau mama saya bilang, makasih ya dik. Mama saya itu manggil saya adik karena saya anak paling kecil. Makasih ya dik. Kalau itu rasanya nikmat luar biasa, yang nggak bisa saya ungkapkan. Semuanya yang saya rasakan ini kayaknya nggak ada apa-apanya melebihi bahasa terima kasih ya di. Itu luar biasanya saya dapatkan, yang tidak mungkin. Masing-masing kita berbeda lah. Walaupun yang kita kasih ke orang tua kita itu apa? Kecil. Tapi kalau udah dapat bahasa terima kasih, berarti kan dia ridho kepada kita. Apalagi kalau dia membanggakan kita di hadapan orang lain, itu tanda-tanda bahwasanya dia itu ridho kepada kita. Maka mahal ini, ridho orang tua ini mahal sekali, sangat mahal.
Maka sekali lagi saya nasihatkan yang masih punya orang tua, yuklah cari ridho mereka lah. Mau kemana lagi kita cari ridho Allah? Berat kalau kita cari ridho Allah dengan amalan-amalan yang berat-berat. Ada yang ringan, ridho orang tua. Maka jangan sampai kita ini yang laki-laki yang sudah punya istri, sudah punya anak, jangan sampai kita lebih membuat istri dan anak kita ridho kepada kita daripada kita mencari dan membuat orang tua kita ridho kepada kita. Ini kata kuncinya. Sama seperti wanita juga demikian. Walaupun tugas utamanya adalah mencari keridhaan suaminya, jangan lupakan juga mencari keridhaan ibu dan bapaknya. Ya. Kalau sebetulnya bahasa ini bahasa syirik, gak boleh. Tapi kalau seandainya bahasa ini dibolehkan, maka para ulama akan mengatakan bahasa seperti ini. Bahasanya apa? Orang tua adalah Tuhan kedua setelah Allah. Tapi kan gak boleh bahasa ini kan? Menunjukkan bahwasanya ketika Allah katakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah itu telah menetapkan kepada kalian jangan beribadah, jangan menyembah kepada siapapun selain Allah, dan ada kata dan. Apa ujungnya? Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Lihat, disandingkan. Dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, saya sedikit ambil faedah lughah. Lughah itu bahasa. Kalau setelah kalimat, suatu kata setelah kalimat itu di kata penghubungnya itu dan, itu menunjukkan bahwa ini sangat dekat sekali, sejajar dia. Tapi kalau setelahnya itu kemudian, thumma dalam bahasa Arab, kan ada dalam Al-Quran kan banyak. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum dan seterusnya. Kami telah ciptakan kalian, kemudian kami bentuk kalian, kemudian. Itu berarti masanya jauh dia. Proses jaraknya jauh. Tapi kalau dan, itu sangat dekat sekali, sejajar dia. Itulah yang saya sebut dengan istilah tadi, bahwasanya orang tua ini, ya, kalau bisa kita sampaikan, kita bisa bahasakan Tuhan kedua. Tapi itu bahasa syirik, nggak boleh. Dan ketika Nabi SAW menyebutkan sebuah hadis, Masya Allah wa syi'ta, ya, semua atas kehendak Allah dan bantuan darimu. Ini nggak boleh bahasa ini kan? Semua ini karenamu, karena Allah dan karenamu, nggak boleh. Nggak boleh bahasa ini. Yang boleh apa? Semua ini karena Allah, kemudian karenamu. Itu baru boleh. Dirubah sama Nabi ketika ada orang berkata, semua ini karena Allah dan karenamu ya Rasulullah, maka Nabi merubahnya. Itu nggak boleh bahasa dan. Tapi yang boleh adalah thumma, kemudian, menunjukkan bahwasanya jauh. Tapi kalau wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Ya kalau orang tua sudah meninggal dunia kan, saya sudah sebutkan di kajian malam Rabu di bulan lalu atau 2 bulan yang lalu, saya sebutkan bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Dan kalau ditanya, Ustadz, masihkah bisa kita membuat orang tua ridho kepada kita yang sudah meninggal? Jawabannya, bisa. Bagaimana bisanya? Bagaimana bentuk ridho mereka kepada kita sebagai seorang anak yang mereka sudah meninggal dunia? Jawabannya, kalau senantiasa ada transferan dan kucuran aliran pahala yang mereka dapatkan dari kita, baik dari doa ataupun dari amal soleh yang kita buat sendiri. Amal soleh kita kan tertransfer ke kedua orang tua kita. Yang ketiga adalah amalan yang kita hadiahkan untuk orang tua kita. Ini yang paling utama, 3 ini. Jadi sebenarnya silahkan ya Bapak Ibu bersedih, orang tua sudah nggak ada. Mungkin dulu waktu masih ada, kita belum belajar, sholat pun belum. Jangankan ngaji seperti ini, sholat aja enggak, puasa kadang juga enggak, masih mau mencuri, masih mau nipu segala macam. Gimana mau bakti sama orang tua, ngaji nggak pernah. Sekarang sudah ngaji, sudah paham posisi orang tua itu dalam agama kita seperti apa, bagaimana Allah memposisikan orang tua dalam syariat ini. Begitu kita sudah paham, ternyata orang tua sudah nggak ada. Ya walaupun itu sudah terlambat, tapi masih bisa. Seperti yang sudah saya sampaikan. Itu yang ketiga, bahwa ridho orang tua adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menjadikan
orang tua kita ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik mereka masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Yang keempat, bagaimana cara kita agar kita itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Yaitu sabar ketika mendapatkan musibah. Sabar ketika mendapatkan musibah. Jadi musibah itu kan berat ya. Tapi Allah tahu, dan Allah Maha tahu bahwa berat musibah yang kita hadapi ini, itu Allah Subhanahu wa taala menggantinya, membalasnya dengan sesuatu yang besar. Yaitu Nabi SAW mengatakan dalam hadits riwayat At-Tirmidzi, mudah-mudahan ini menjadi pedoman bagi kita semuanya saat kita mendapatkan musibah, apakah musibah meninggalnya orang yang kita cintai, atau kita sakit, atau kita punya masalah yang besar, apa saja, kehilangan sesuatu, pokoknya semua yang membuat kita ini mengalami sebuah masalah dan musibah. Maka Nabi SAW mengatakan, inna 'idhamal jaza ma'idhamil bala. Wa inna allaha idha ahabba qawman ibtalahu faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Ini bahasanya jelas sekali. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya musibah yang dihadapi. Berarti semakin ringan musibah, semakin ringan pahalanya. Semakin besar musibah, semakin berat musibah, semakin besar pahalanya. Kemudian Nabi mengatakan sesungguhnya Allah itu apabila mencintai suatu kaum, mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan dia apa? Cobaan, ujian. Dia akan diuji. Apa tujuannya? Kenapa Allah mengujinya? Karena Allah ingin membuat Allah itu ridha kepadanya. Dan Allah SWT membuat dirinya ini supaya Allah ridha kepadanya dengan cara diuji. Apa kata Nabi SAW? Maka siapa yang ridha terhadap ujian tadi, maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah. Dan siapa yang marah terhadap ujian yang Allah berikan kepadanya, maka dia akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah muncul bahasa, ya Allah, kenapa harus seberat ini musibah yang kau berikan kepadaku? Nggak boleh. Itu tanda apa? Tidak ridho. Kenapa harus sekarang, ya Allah? Kenapa harus aku? Aku selama ini salah apa? Aku kan sholat, tapi kok kenapa ya Ustadz, saya sudah banyak ini tapi kok Allah kasih kayak gini? Itu berarti tidak ridho. Sederhana aja Bapak Ibu. Ibu sudah banyak sholat, sudah banyak beribadah, sudah banyak beramal soleh, tapi itu kan belakangan. Udah tuwek baru mulai. Dulu masa muda hambur-hamburan, amburadul, begajul. Bahasa Medannya itu begajul atau begajul. Lantas yang tua ini di masa tua yang singkat ini sudah berbuat baik, itu kita udah pede kok kayaknya nggak cukup. Padahal memang nggak cukup. Dosa kita udah banyak kali, amal soleh kita nih nanti kalau ditimbang belum bisa menutupi apa? Dosa. Maka Allah buat supaya dosamu tertutupi, atau supaya sampai kamu pada derajat yang tinggi sana di surga, harus disupport namanya. Disupport dengan apa? Dengan musibah. Supaya sampai nanti ke sana, atau supaya dosa-dosamu tertutupi semuanya, karena amal solehmu ini belum bisa nutupi. Gitulah pandangan seorang muslim. Berhusnudzon kepada Allah. Orang dalam hadis Rasulullah juga mengatakan bahwa Allah itu juga jika menetapkan posisi surga pada seseorang, tapi ternyata amalannya belum sampai ke situ, maka Allah support dengan apa tadi? Musibah. Dibuatnya dia dalam keadaan mendapatkan musibah ini dan itu dan seterusnya, supaya sampai pada posisi itu. Kalau nanti nggak sampai-sampai. Nah, itu salah satu maklumat agar kita ini tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar ketika mendapatkan musibah. Ada seorang anak yang paling dicintai oleh Nabi SAW, laki-laki yang sudah hampir beranjak besar lah. Yang lain-lain ini kan masih, kalau Qasim itu kan masih bayi kali, udah meninggal. Kemudian ada namanya Ibrahim, ini udah mulai beranjak besar lah, walaupun belum balik.
cinta sekali Nabi kepadanya. Ketika itu Nabi SAW sudah usia 60 tahun. Ya. Tiba-tiba dia beliau SAW dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala dari budak perempuannya itu Maria Qibtiyah. Begitu lahir anak ini, Nabi SAW keliling hampir kota Madinah dibawa. Ini anak saya, ini anakku, dikenalkan sama seluruh sahabat saking bahagia. Fitrah manusia itu. Ketika proses dalam perjalanan, anak ini sudah diharapkan dewasanya dan Nabi SAW sudah sangat gembira, ternyata anak ini Allah takdirkan meninggal. Ya, lihat Nabi SAW ini ya. Meninggal orang tuanya udah lama. Kemudian dalam hidup banyak cobaan yang berat-berat. Di antaranya istrinya juga meninggal duluan yang sangat diharapkan dakwahnya. Kemudian pamannya juga demikian, sampai ada namanya Amul Huzn, tahun kesedihan. Tahun di mana Nabi itu sedih betul. Sampai ada peristiwa Isra Mi'raj itu tujuannya untuk menghibur Nabi SAW. Terus Nabi SAW udah mulai enak hidup di Madinah. Di Madinah itu kaum muslimin sudah banyak, para sahabat sudah punya kekuatan yang besar. Tapi ternyata di situ juga Nabi diuji dengan anak-anaknya. Kan gini ya Pak bahasanya itu, semoga Allah menjauhkan kita dari musibah ini. Kalau anak gendong jenazah orang tuanya itu sesuatu hal yang wajar ya, biasa kan, fitrahnya gitu perjalanan hidup. Tapi kalau sampai orang tua yang harus menggendong jenazah anaknya, sangat berat. Sangat berat. Dan itu semua dilalui oleh Nabi. Kan saya sudah sampaikan bagaimana proses Nabi mengubur mamanya. Masih ingat? Nabi berjalan dalam perjalanan 3 orang, mamanya Ummu Aiman, Nabi masih kecil, Nabi SAW usia 7 tahun, ibunya meninggal dan dia harus gali kuburan mamanya sendiri, nggak ada yang bantu. Dan dia harus masukkan mamanya ke dalam kuburan sendiri bersama Ummu Aiman, nggak ada yang bantu. Itu beliau rasakan. Kemudian Nabi SAW ketika sudah menjadi Rasul, dia harus menguburkan istrinya Khadijah dan pamannya juga sama. Kemudian anak-anaknya lagi, semuanya meninggal kecuali satu, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. 6 bulan setelah Nabi wafat baru Fatimah radhiyallahu anha meninggal dunia. Dan beliau rasakan itu semuanya berat. Lantas nanti terkadang kita dapat musibah, kayaknya kita merasa, ya Allah, kenapa aku paling berat musibah di dunia ini? Padahal aku udah hijrah ya Allah setahun yang lalu. Baru setahun yang lalu. Nabi SAW hidupnya 60 tahun itu ya. Maka segala sesuatunya, kalau kata Nabi, jangan lihat ke atas, nanti nggak bersyukur. Lihat kemana kita ini? Ke bawah. Ketika Ibrahim meninggal, air mata Nabi menetes. Sahabat apa? Ya Rasulullah, apa itu? Kenapa air mata jatuh? Maka Rasulullah berkata, ini air mata ini sebagai bentuk kasih sayang yang Allah turunkan ke dalam setiap hati hambanya, sebagai bentuk cinta kepada sesama mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan, innal aina la tadma, air mata ini memang jatuh, nangis. Wa innal qalba la yahzan, hati ini sedih. Tapi apa? Kata Rasulullah, wala naqulu illa ma yurdi rabbuna, tapi ini mulut tidak berani berkata-kata dengan kata-kata yang membuat Allah tidak ridho kepada kita. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, kami Ibrahim berpisah denganmu sangat sedih. Tapi mulut ini enggak berani ngomong apa-apa kecuali alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu aja. Enggak ada kata-kata ya Allah kenapa, ya Allah kasihannya, enggak ada. Karena bahasa-bahasa seperti itu membuat Allah enggak ridho. Maka kita harus belajar dari Nabi SAW bagaimana Nabi telah mencontohkan kepada kita ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang keberapa? 4. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita ternyata ada pada musibah yang kita hadapi. Nanti Ustaz, orang yang gak dapat musibah yang sehat aja, hartanya banyak aja, jadi bagaimana Allah ridho kepadanya? Kan udah di atas tadi. Apa? Syukur. Adil Allah kan? Yang susah ridho terhadap kesusahannya, dapat ridho Allah. Yang kaya, yang enak hidupnya, bersyukur dapat ridho Allah.
Makanya Allah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Muqsit, yaitu yang maha adil, yang maha pertengahan. Itu Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, jujur. Jadi orang jujur lah gitu. Saya sering tanamkan kepada santri-santri di pondok pesantren. Nilaimu itu ada pada kejujuranmu. Kalau kamu nggak punya jujur, kamu nggak punya nilai di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia. Nabi SAW kenapa dia bisa terpandang? Karena apanya? Jujurnya ketika di Mekah ketika itu. Satu-satunya ucapan Nabi yang nggak dipercaya sama orang Mekah adalah ketika Nabi naik di atas bukit Jabal Abi Kubis, kalau orang bilang itu kan. Naik ke situ, apa kata Nabi SAW? Wahai seluruh orang Quraisy, kalau aku berkata kepada kalian, sebentar lagi akan ada pasukan dari arah sana yang akan menyerang kota Mekah ini, apakah kalian percaya? Apa kata orang Quraisy? Majarrabna minka kadziban qattun. Muhammad, kami enggak pernah mendapatkan kamu ini bohong sekalipun. Itu kata orang Quraisy. Terus apa kata Nabi? Kalau aku ucapkan kepada kalian, aku sampaikan kepada kalian bahwasanya aku adalah Rasul Allah yang Allah utus untuk kalian, apakah kalian percaya? Datang premannya Mekah, Abu Lahab. Ya Muhammad, alihada tabban laka. Ya Muhammad, alihada jama'tana. Kurang ajar kau Muhammad. Itu bahasanya. Kalau bahasa kita ini, mampuslah kau, kayak gitu. Tabban tuh kasar kali itu bahasa tabban tuh. Apakah kamu mengumpulkan kami cuma untuk dengarkan cerita yang gak jelas ini? Mengaku apa? Nabi. Kami gak percaya kalau yang ini. Nah, itulah satu-satunya ucapan yang gak dipercaya oleh ucapan Nabi yang gak percaya seorang Quraisy. Sebetulnya mereka gak berhak untuk gak percaya. Tapi karena apa? Sombong tadi, gengsi. Masa dari kalangan dia Nabi, Muhammad ini kan miskin? Enggak lah. Walaupun dari keluarga terpandang, tapi kan Muhammad ini levelnya level bawah. Seharusnya dari kami lah. Gitu dia nggak terima. Jadi yang mahal, Allah menyiapkan Nabi SAW itu untuk bisa, setiap Nabi ya, semua Nabi dan Rasul yang Allah siapkan untuk menjadi Nabi dan Rasul itu awalnya yang paling dihidupkan oleh Allah dalam sifat yang ada pada diri seorang Nabi dan Rasul adalah as-sidqu, jujur dalam perkataan ataupun perbuatan. Ya, kalau jujur dalam perkataan banyak contohnya, jujur dalam perbuatan juga kan banyak kan. Saya tidak perlu contohkan lah, waktu kita singkat. Tapi intinya nanti dibuka surat Al-Maidah ayat 119. Yuk kalau mau dapat ridho Allah, ini ayatnya. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Allah katakan, Allah berkata, qala Allah berkata, ini hari di mana orang-orang yang jujur, kejujuran mereka bermanfaat. Kalau sekarang terkadang kejujuran kita nggak bermanfaat, nggak dipakai sama orang, nggak bisa Ustaz. Kenapa dia nggak situ lagi, nggak jadi kepala ini lagi? Dia jujur kali orangnya, lurus kali orangnya, nggak bisa lah, nggak bisa, tergeser lah dia, itu kan? Benar ini kan, bahasa ini muncul kan? Sekarang kejujuran kita ini nggak dianggap apa-apa sama orang. Tapi ingat, Allah menganggap, Allah mencatat, dan Allah menyimpan. Nanti di sana hari di mana yanfa' bermanfaat as-sadiqina sidquhum, orang-orang yang jujur itu, kejujuran mereka akan bermanfaat dan akan menyelamatkan mereka dari bahaya neraka itu. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, maka karena kejujuran mereka masuk surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ini yang paling mahal. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Kenapa Allah ridha kepada mereka? Karena jujur. Jujurlah. Sanggup jujur? Ya harus.
Karena ini akhlak nubuah, ini akhlak kenabian. Dan kalau dalam Al-Quran itu kan yang masuk surga 4 tuh, golongan yang masuk surga itu. Yang pertama nabi, yang kedua syuhada, yang ketiga siddiqin, orang-orang yang jujur dalam ucapan dan perbuatan, baru orang-orang yang saleh. Lihat nih, Allah mendahulukan yang jujur dari yang saleh, karena kesolehan itu beranjak dari kejujuran. Makanya ada istilah usduq ma'allah, jujurlah kepada Allah. Itu para ulama mengatakan usduq ma'allah, jujurlah kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan jujur kepada Allah? Ya jujur kepada Allah ini tanamkan muraqabah namanya. Muraqabah itu kita diawasi, akhirnya kita takut berbuat maksiat. Kalau kita sudah jujur sama Allah, sama siapapun kita akan jujur. Ya, jadi jujur mahal itu jujur. Makanya yang paling kita cari untuk menjadi teman dekat kita adalah orang-orang yang jujur, dan kita pun disuruh berkawan sama orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergaulah sama orang-orang yang jujur. Kita disuruh berkawan sama orang-orang yang jujur. Karena memang bohong ini, Pak, kalau sudah sekali kita bohong sama orang untuk ngasih kepercayaan lagi, walaupun kita udah taubat betul-betul, itu masih ada bekas. Maka jujur ya, jujurlah kita dalam ucapan dan perbuatan, dalam hal apapun lah, walaupun harus celaka. Yang keenam, nah kalau ini gampang, segampang-gampangnya. Yang ketujuh lebih gampang lagi, akan disukai oleh semua orang. Yang keenam dulu, yaitu bersiwak. Tahu siwak? Gosok gigi. Gosok gigi ya. Tapi bukan pakai pasta gigi. Ya silahkan bawa pasta gigi, tapi yang membuat Allah ridho dengan siwak itu, dengan kayu arok namanya. Dalam hadits Bukhari Muslim, Nabi SAW mengatakan as-siwaku matharatun lil fammi mardatun lirrabb. Siwak itu membersihkan mulut dan membuat Allah ridha. Masya Allah. Nabi, kalau bahasa kita nih, detik-detik beliau wafat, menjelang beliau wafat, saat masa-masa sangat dekat sekali wafatnya, amalan yang terakhir yang beliau lakukan adalah bersiwak. Bayangkan coba, orang lagi sakit ya. Coba bapak ibu kalau sakit nggak gosok gigi 3 hari pun nggak sempet kan? Ini misalnya sudah sakit berat loh, udah mau meninggal. Ketika Nabi SAW berada di pangkuan Aisyah, kan di pangkuan Aisyah, maka masuk namanya Abdurrahman, abang dari Aisyah, abang kandung Aisyah, masuk ke dalam rumah Nabi SAW, melihat Nabi SAW, dan di dan di tangannya Abdurrahman ini siwak. Sini pulpen, siwak tuh kan kayak gini dia, ibaratnya gini kan. Nah ini kan dipakai sama Abdurrahman. Kemudian ini kan belum dipakai, maka Nabi SAW melihat kepada Abdurrahman. Yang dilihat bukan Abdurrahmannya sebetulnya, siwaknya. Aisyah paham, ya biasalah, istri itu kan kalau apa tahu suami kan, selera suami dia paham. Maka Aisyah berkata, aku tahu dan aku paham bahwasanya Nabi melihat ke Abdurrahman karena beliau ingin minta siwak kan, maka diambil sama diminta oleh Aisyah. Kan sini masih belum dipakai. Kata Aisyah, fatayyabtu, keperbaiki ini, artinya disiapkan. Kemudian Nabi SAW bersiwak dengan siwak tadi. Kemudian Nabi SAW tidak lama setelah itu beliau berkata, firrafiqil a'la, ya Allah tempatkanlah aku di tempat yang paling tinggi nanti di sana. Itu kata Nabi SAW dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha. Sempat-sempatnya Nabi SAW bersiwak. Bahkan ada bab pembahasan para ulama waktu-waktu dalam bersiwak. Salah satunya kapan coba? Ini para suami nih, sebelum masuk rumah. Nih kalian keluar rumah tak kemana-mana kalian kan? Pas pulang ke rumah, Nabi SAW bersiwak dulu. Supaya apa? Sampai di rumah, istrinya menyambut suaminya dalam keadaan apa? Bersih. Ya terkadang suami-suami pun kurang ajar juga. Bau dia peluk juga istrinya. Kalau istrinya bau dia marah, dia bau istrinya marah, nggak boleh. Ah ini kan
Nggak betul ini suami-suami kayak gini ya. Jangan ada yang sini Pak ya. Contoh kita tuh Nabi SAW bersih, wangi. Nabi aja kalau sahabat cerita, Nabi mau datang, mau sampai di suatu tempat sudah tercium apa? Wanginya. Ya makanya ngaji-ngaji ini sebelum sampai ke masjid pakai minyak wangi. Kalau nggak punya cari minyak wangi yang ada di rumah kita. Bisa juga ini Ustaz Ridho. Mulai minggu depan sediakan minyak wangi di depan situ berapa. Ya, supaya sampai di sini yang nggak pakai minyak wangi pakai, supaya orang pun duduk nyaman. Apalagi bangun tidur kan banyak yang belum mandi kan. Udah. Ya. Betul Pak, orang-orang jamaah tabligh malah lebih wangi daripada orang yang sunnah ya. Dibagi-bagi. Bahkan Nabi kan pernah berkata 2 hal yang nggak boleh ditolak kalau dikasih sama orang. Yang pertama makanan, yang kedua minyak wangi, nggak boleh ditolak. Kalau dikasih minyak wangi harus kita terima. Walaupun bagi kita wanginya nggak enak, udahlah, terima aja lah udah. Nabi SAW mencintai minyak wangi, dan Nabi SAW menganjurkan kita untuk ini minyak wangi. Begitu juga pas mau sholat, siwak dulu. Mau berwudu, siwak dulu. Bangun tidur, Nabi terkadang bangun tidur nggak ada siwak. Disebut dalam hadits Bukhari Muslim, ketika Nabi SAW bangun tidur, yang beliau lakukan ada 2 Pak, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. 2 hal bangun tidur ini nggak banyak diamalkan. Yang pertama adalah disebutkan yasusufahu bis siwak. Nabi SAW ketika bangun tidur beliau bersiwak, atau kalau nggak ada siwak diganti dengan ini jarinya, gosok gigi dengan jarinya. Bangun tidur maksudnya pas cuci muka atau berwudu. Yang kedua adalah ngupil. Tahu ngupil? Ini bahasa kita aja. Yaitu bangun tidur kita kan wudu Pak. Pas kita kumur-kumur itu kan kita masukkan air ke dalam hidung, istinsyak namanya. Setelah itu kita keluarkan dengan kuat gitu. Itu namanya istinthar. Karena apa? Setan tidur di sini. Idza stayqa ahadukum min manamihi falyastanshik thalathan fa inna syaitana yabitu ala khayshimihi. Nabi mengatakan, apabila kalian tidur atau bangun tidur ya, apabila kalian bangun tidur, maka masukkanlah air ke dalam hidung kalian, kemudian keluarkan dengan dorongan yang kuat, dengan disisihin gitu dia. Fa inna syaitana yabitu ala khayshimihi. Karena setan itu nginap di lubang hidung kalian. Ini 2 hal yang nggak banyak diketahui oleh orang. Ini datang orang kalau wudu kumur-kumur bolehlah, pas masukkan air ke dalam hidung bukan dimasukkan air dalam jarinya, dimasukkan ke hidung. Yang ada pas setan tambah masuk, bukan gitu cara berwudu ya. Saya kasih gampang aja Bapak Ibu, mumpung kita disebutkan. Ambil aja air segini, sudah masukkan ke mulut sedikit, setelah itu dihisap sedot. Nah kalau mau lebih pas lagi, kan kita mau kumur-kumur kan, supaya nggak jatuh air ini, tutup hidungnya. Tutup hidung, kumur-kumur, buang. Kalau sudah kumur-kumur selesai, lepaskan dan sisihkan yang kuat. Itu yang paling sempurna dia kalau matmadha namanya, wastansyaqa wastanthara, berkumur, masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya dengan dorongan yang kuat. Ya itu fikih. Kenapa tadi gara-gara? Oh ya, gara-gara siwak. Ya Bapak-bapak, biasakan ya. Janganlah apa adanya kali di hadapan istri-istri kita itu bau-bau terus makan jengkol, peti. Yang ketujuh, ini semua orang senang. Selesai makan baca alhamdulillah. Senang kan? Artinya kita cukup makan dan minum. Selesai dari makan dan minum, kita ucapkan alhamdulillah, rutinkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang lucunya ini, kenapa nggak baca alhamdulillah? Belum sendawa katanya. Masa baca alhamdulillah tunggu sendawa dulu? Kalau nggak sendawa nggak baca, salah ini. Nggak demikian. Pokoknya Nabi SAW mengatakan innallaha yardha 'anil 'abdi an ya'kula al-akalata fa yahmaduhu 'alaiha aw yashruba syurbatan fa yahmada 'alaiha. Allah itu ridho kepada seorang hamba apabila dia makan, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, dan apabila dia minum, dia mengucapkan alhamdulillah. Wallahu a'lam.
Jam 7 ya? Lama juga. Udah lainnya aja lah ya. Bapak Ibu rahimahumullah. Satu ayat gak apa-apa. Karena bagi saya pribadi kajian tafsir ini yang paling penting adalah kita ambil faedah dari apa yang kita pelajari. Ya kalau dicari tadi apa yang kita sebutkan nggak ada dalam kitab tafsir. Tapi metode kita dalam belajar ini bukan hanya tafsirnya saja, tapi lebih kepada tadabbur namanya. Tadabbur itu mentadabburi ayat. Apa yang kita bisa ambil dari ayat ini? Pelajarannya. Ya, ketika kita cinta tentang ridho Allah, kita coba jangan kita sampaikan aja. Mari kita cari ridho Allah. Terus kalau ditanya Ustaz, bagaimana cara nyari ridho Allah? Kita nggak tahu kan, sayang kalau kita nggak tahu. Jadi kita sebutkan faedah-faedahnya untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Allah alam, mohon maaf cuma satu ayat aja. Nanti kita sambung pada pertemuan ini. Nanti pertemuan sekali lagi saya akan cerita tentang kenikmatan jannah, surga, supaya kita tergiur dengan surga. Yes, dan. Insyaallah. Syukuran jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz yang telah menyampaikan kajiannya. Bapak dan Ibu rahimahullah, sebelum masuk tanya jawab, ini ada hadiah. Hadiahnya ada 2. Jadi yang bisa menjawab pilih, nggak boleh 2. Menarik nih Bapak dan Ibu. Ini pertama untuk ibu dulu ya, nanti itu Bapak ada. Untuk ibu-ibu nanti Ustaz yang akan membenarkan jawabannya dari saya. Bu, nanti ketika benar nanti pilih ya, mau ada 2. Ada wanita rindukan surga, ada mendidik anak laki-laki. Ini buku yang sangat baik. Pertanyaan gampang Bapak dan Ibu. Tadi Ustaz mengawali bahwa belajar itu hendaknya kita mencari wajah Allah atau mencari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan selanjutnya apa tujuan belajar kita Bapak dan Ibu yang disebutkan oleh ulama tadi yang bernama Al-Imam Ibnu Hanbal tadi? Ahmad bin Hanbal. Baik Bapak Ibu yang mau jawab, apa tujuan kita belajar? Enggak, ini untuk ibu dulu. Enggak tanah, enggak tanah. Ya itu sudah mama antum namanya mama antum. Hah? Bisa dimilih Ustaz. Kok saya nggak lihat. Ya tadi ibu duluan tadi. Silakan. Ya nggak apa-apa. Kenapa segan-segan? Orang duluan agak tangan. Ya silakan. Jawabannya tujuan. Mama ridho Bu. Dia mau cari ridho mamanya. Oh. Ibu Ana. Bu Ana silakan Bu Ana. Dan Ibu mau yang mana? Tanya dulu betul atau enggak? Yes, betul nggak Zat? Hah? Ya betul sekali lah. Masya Allah duduk di depan kok masa nggak betul? Dapat ya? Saya nggak pernah dapatkan Bu Ana nih kalau ngaji tidur, nggak pernah. Masya Allah luar biasa. Betul jawabannya benar. Tinggal pilih nanti Bu ya. Satu lagi izin Pak. Ini nafas terakhir untuk bapak lah. Takut orang ini milihnya Ustaz itu. Jadi, baik Pak, tadi Ustaz sebutkan bahwa salah satu di antara perbuatan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yaitu berbakti sama kedua orang tua. Coba sebutkan Bapak dan Ibu Bapak amalan yang bisa kita lakukan untuk bakti kita kepada kedua orang tua. Mungkin gampang saja. nggak apa-apa. Nah, sebutkan Pak. Yang masih hidup atau udah meninggal? Ya, baik masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Gampang nih katanya Pak. Ini karena takut karena bukunya saya. Ya Pak, ada. Nah, silakan Pak. Pada orang tua kita yang masih hidup, kita berbakti kepada dia. Pertama bisa dengan sering mengunjunginya kalau rumahnya jauh sama kita, atau sering berkomunikasi, telepon, tanya kabar, bagaimana keadaan. Tanya kabar aja ya. Kalau meninggal? Sambil memberikan untuk biaya kehidupan orang tua kita kalau kita masih transfer uang. Jangan transfer pahala ya, tapi transfer uang juga. Karena ini transfer pahala juga, tapi mamanya makan ikan asin telur goreng tiap pagi.
Kita makan lontong, makan ini, makan itu, pilih-pilih ya. Allah alam. Terima kasih ya. Bang ya, apa terakhir Bang? Barakallah. Bapak dan Ibu kita buka tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya jawab, silakan masuk saja. Ya Pak, silakan mungkin Bu Surya dulu, habis itu Ibu. Ya. Bu Surya dulu senang, Bu Surya. Kuat ya Bu Surya, karena mie nggak ada, nggak sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Begini saya tanyakan. Dulu sebelum orang mempunyai HP ini, setahu saya mau dilaksanakan orang mau dilaksanakan enggak orang nggak percaya. Sekarang sudah ada HP, orang melaksanakan maulid ini. Ada yang menyambutnya dengan marhaban, ada yang menyambutnya dengan setiap mau mengadakan sholat, salawat. Kemudian ada yang bertentangan, jangan. Kalau kalian itu bahwasanya saya baca negatif. Kalau kalian itu bilang bid'ah masalah maulid, apakah hidup di zaman Nabi? Itu satu pertanyaan. Yang kedua, ada saya dengar pengajian maulid Nabi yang menyebutkan kanjeng Rasulullah. Apa ada itu? Dan yang ketiga saya tanyakan, bagaimana Ustaz kalau umpamanya Dalam mengenanya Ibu. Hah? kan mengikuti sunnah. Amalan yang dibolehkan mengikuti sunnah. Kalau mengikuti sunnah sedikit sekali, karena banyak kalau mengikuti lain itu hingga orang menyambutnya dengan mau ajar, ada doanya memanggilnya. Kemudian ada lagi orang mau menyambut setelah mengadakan pengajian yang tidak sesuai sunnah. Jadi mana yang benar? Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan nih Pak, Bu. Ada? Oh iya. Assalamualaikum. Salah satunya adalah yaitu mengharap ridho Allah. Ini pilihan pada anak-anak memang punya nomor kita. Namun bersilaturahmi tak pernah, jarang, tidak pernah kita ngobrol. Tidak pun telepon menanya pun tak pernah. Apa kabar ibu atau ayah, sehat apa enggak? Bagaimana Pak? Seorang anak seperti itu. Malah kita umpamanya kita datang, kita beritahu, kadang-kadang jawabannya sibuk selalu. Malah waktu itu dia bisa terbagi menurut dia. Ini bagaimana Pak sikap seorang anak seperti itu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Yang lain Pak, Bu. Silakan. Silakan Bu. Salam. Ada perbaiki kan? Ya Bu, silakan Bu. Seorang ibu ataupun ayah, dia itu berusaha mengajak anaknya itu ke jalan yang benar. Sementara anak tadi itu tak pernah belajar Tuhan lah. Jadi anak tadi itu berubah. Gimana sikap kita seorang orang tua menghadapi anak seperti itu? Dia tak tahu nih. Jadi apabila dia sudah meninggal, apakah kita masih mendapat dosanya gitu? Apakah kita biarkan saja dia? Karena kita masih tahu itu tidak sepele aja, kita keras dan melawan. Jadi kira-kira bagaimana Ustaz menghadapi anaknya itu? Saya masih rasa udah punya anak. Dan bukan yang meninggal, orang masih dapat Ustaz berusaha. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi kan saya menyampaikan siwak itu salah satu yang membuat Allah ridho. Jadi apakah kita menggunakan pasta gigi juga dapat bagian dari keridhaan Allah? Satu. Yang kedua Ustaz, tentang sabar tadi Ustaz. Mungkin apakah memang kita misalnya gini Ustaz, dapat musibah, cobaan. Terkadang mulut kita nih terlepas, terkendali, ya Allah, kenapa begini.
Kemudian tapi kemudian berjalannya waktu Ustaz, kemudian ada rasa penyesalan gitu Ustaz. Astagfirullah gitu. Mohon nasihat Ustaz gimana Ustaz? Ada lagi? Silakan. Ini waktu kita banyak untuk tanya jawab. Di luar materi boleh ya? Bahkan itu lebih bagus. Lagi beberapa habis. Silakan Pak. Apakah bisa kita mendapatkan ridha Allah dengan manusia kita? Kita melakukan pasti ini kita lakukan nanti ada lain kali kita melakukan hal yang kita manusia. Apa bisa dapat kita? Ya, baik. Ada lagi? Ibu, silakan Bu, belakang. Yang kuat Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus? Ya. Ya, silakan Bu. Maaf. Untuk muhasabah maksudnya. Ya. Baik. Ini kita jawab dulu ya. Berapa terima kasih pertanyaannya. Nanti kalau ada yang lain silakan. Ini yang dari kertas dulu yang pertama. Ustaz, saya dengar tidur pakai masker wajah tidak boleh. Wallah alam, saya tidak dapatkan hadisnya ini. Tidak ada dalilnya yang melarang. Ini sifatnya juga apa namanya? Duniawi, bukan ibadah, maka tidak mengapa. Maskeran, apa-apa insyaallah. Apakah kalau kita mendengar Al-Quran surah As-Sajdah melalui sosial media, kita harus sujud sajadah juga? Tidak usah. Yang dikatakan kita ini sujud sajadah saat kita mendengarkan ayat Al-Quran apabila kita dengarkan langsung dari orang yang membacanya, langsung dia. Dengar langsung, kita berada di situ. Dan kita ada di tempat tersebut. Tapi kalau dia rekaman sebagainya itu nggak perlu. Ya, tidak usah. Bagaimana menghadapi atau menyikapi ketika suami yang masih mau berkumpul bersama teman-teman yang menurut istri teman-teman yang kurang soleh berkumpul di waktu malam hari. Ketika istri melarang, suami merasa dikekang dan diatur-atur. Ya, biarkan aja. Suaminya nggak mau diatur, malai. Serah suaminya. Para suami, bersyukurlah kepada Allah ketika kita ini punya istri yang membantu kita untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Bersyukurlah kepada Allah. Jangan sia-siakan itu dan jangan malah marah. 4. Kebahagiaan seorang manusia, bukan hanya muslim saja, tapi manusia. Walaupun kita bercerita tentang muslim lebih baik, ya, skala muslim. Kalau 4 ini ada pada dirinya, maka bahagialah hidupnya ini, dunia akhirat. Yang pertama, dia punya istri solehah yang membantunya untuk dekat kepada Allah. Ini paling mahal ini. Mau nyari di mana kalau bukan di pengajian ini? Ya nggak pernah ngaji, nggak mungkin ngarahkan yang baik-baik. Kalaupun ngarahkan yang baik-baik, sangat sedikit sekali. Yang kedua adalah dia punya kendaraan yang mapan misalnya. Kendaraannya nggak mogok-mogok gitu. Nyaman lah. Kemudian yang ketiga apa? Rumah yang luas. Maksudnya rumah yang luas itu artinya ya bisa juga makna ke situ, bisa juga yang bentuknya misalnya
Ya suami istri tidur sendiri di kamar, nggak harus gabung sama anak-anaknya kan, nggak punya kamar yang lain, kan nggak nyaman gitu kan. Yang keempat apa? Tetangga yang baik. Nah ini, jadi ibu sebagai seorang istri, tugas ibu adalah membantu suami untuk dekat kepada Allah. Kalau dia nggak mau dibantu, udah biarkan bu. Malai. Namanya kita apa? Bantu. Tapi kan nggak mungkin. Dasar kau bang nggak tuh dibantu. Nggak boleh. Sabar ibu. Doakan. Hidayah milik Allah. Ketika ibu nasihatkan, ya sudah. Tugas ibu adalah menasihatkan. Dan ibu bersabar. Kalau ibu masih sabar, lanjutkan berdoa kepada Allah, minta yang terbaik. Jangan sampai kesalahan dia, kesalahan suami membuat ibu berdosa. Ya terkadang gini kita ini ya, ibu-ibu terutama, jangan sampai kesalahan suami membuat ibu berdosa. Artinya apa? Ibu jadi tidak patuh dan tidak lagi menunjukkan sikap yang baik kepada suami karena kesalahannya itu salah juga. Apa yang menjadi kewajiban jalankan saja. Dan kalau kewajiban suami kepada ibu tidak dilakukannya, urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja kita sebagai seorang muslimin. Nah, ya. Nanti kalau ada kesempatan nikah lagi cari yang soleh ya bu. Kalau ada, kalau nggak ada ya udah, sabarlah. Insya Allah jadi pahala itu semua ibu. Kalau suami nasihatin istrinya tidak berubah, itu ada beban bagi suami nanti di hari kiamat. Tanggung jawabnya ada. Tapi kalau istri nasihatin suaminya dan suaminya nggak mau berubah, tidak ada beban bagi istrinya, tanggung jawab nanti di hari kiamat. Bedanya di situ bu. Perbedaannya di situ. Maka para suami ini seharusnya dia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, maulid itu. Boleh atau enggak gitu? Maulid. Sederhananya bu, saya sampaikan bahwa Maulid Nabi ini apa yang dibuat di dalamnya? Nah, gitu saja. Apa yang dibuat di dalamnya? Kalau yang dibuat di dalamnya ngundang ustadz ceramah tentang yang baik, habis itu sudah selesai, itu masih kita anggap seperti kajian biasa. Tapi kalau di dalamnya terdapat apa? Ya, solawatan yang tertentu bacanya ghulu terhadap Nabi SAW, maka itu tidak boleh. Apalagi sampai ada keyakinan bahwa Nabi itu datang. Ya kalau di sini di Binjai ini nggak ada sampai yang kayak gitu, mungkin ada, kita nggak tahu. Tapi ada beberapa tempat bu, itu nanti ketika sholawatan pada bait-bait tertentu yang awalnya duduk jadi berdiri semua. Ketika berdiri, matikan apa? Lampu. Semua dimatikan supaya gelap. Kenapa? Karena sebentar lagi akan ada yang turun dari langit. Siapa itu? Rasulullah SAW datang. Dan lebih parah adalah ketika ada yang mengatakan saya melihat Nabi barusan, kalian tidak melihatnya. Tinggalkan ini majelis. Kufur ini. Kalau di sini ngaku Nabi datang, di sana ngaku Nabi datang, di sana ngaku Nabi kita ada berapa? Satu Nabi kita itu. Gimana? Maka yang seperti ini yang kita tinggalkan. Tapi kalau sekedar hadiri beramai-ramai tablik akbar dalam rangka Maulid Nabi, masih ada yang membolehkan. Dalam tarjih Muhammadiyah silahkan kalau dibuat, tapi ingat ceramah saja udah. Pengajian, cerita tentang sejarah Nabi, motivasi untuk kita ikut hidup Nabi itu masih, tapi jangan dijadikan sebagai rutinitas. Setiap setahun sekali baru dibuat di kampung-kampung. Kalau nggak ada pengajian di kampung-kampung kan? Kan gitu di kampung itu, kalau di kota ini kita ada pengajian gini. Kalau di kampung-kampung mana ada bu? Setahun sekali. Siapa bu? Itu tadi pengajiannya pas kapan? Maulid Nabi sama Isra Mi'raj. Kenapa mesti momen itu? Undang aja Ustaz Ridho di kampung kalian ceramah, sudah selesai. Gitu dia ya bu ya. Kita nggak bilang setiap yang mengadakan pengajian Maulid Nabi misalnya ceramah, Ustaz Ridho diundang ceramah Maulid Nabi, itu bid'ah semua masuk neraka. Enggak juga seperti itu. Lihat dalamnya, sekedar nasihat biasa.
Tapi jangan diundang saya nggak akan pernah mau datang untuk ngisi pengajian Maulid Nabi. Ya, kalau yang lain-lain insyaallah untuk lebih menjaga maksudnya. Gitu ya, Bu. Kanjeng Nabi, kanjeng itu bahasa apa? Jawa artinya apa? Hah? Yang mulia. Boleh, Bu. Boleh. Baginda yang mulia, Sayyidina. Boleh kita pakai Sayyidina. Tidak ada ulama yang melarang pakai Sayyidina. Nggak ada. Kalaupun mereka melarang, itu ketika mendahulukan Sayyidina daripada Nabi. Nah, Sayyid itu artinya tuan. Nabi kan? Nabi. Maka kedudukan Nabi dengan tuan mana lebih tinggi? Nabi. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad itu lebih bagus daripada Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad itu lebih bagus daripada Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Atau Allahumma shalli ala Muhammad itu juga lebih bagus. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan lafaz itu justru. Karena kita gini, Bu, kita nggak boleh bilang, oh nggak boleh pakai Sayyidina, nggak boleh. Nabi pernah berkata, ana sayyidu waladi ibni Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Aku adalah sayyidnya seluruh manusia nanti di hari kiamat dan aku tidak mau membangga-banggakan diri. Nabi mengatakan dirinya siapa? Sayyid. Lantas kita nggak boleh pakai sayyid. Lantas yang nggak pakai sayyid itu kapan? Ketika tahiyat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu yang paling benar. Tapi kalau kita pakai Allahumma shalli pas salat ya tahiyat akhir ya, Allahumma shalli ala Muhammad wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu yang enggak boleh. Memang enggak ada lafaznya. Tapi kalau ucapan gini maka di hukumnya boleh, enggak apa-apa. Ya. Kalau dia bilang amalan sunnah itu sedikit, amal bid'ah itu banyak. Siapa bilang amalan sunnah itu sedikit? Bu, ada buku kecil segini, Bu, bukunya. Judulnya apa? 1001 sunnah dalam satu hari. Sanggup kita ngamalkannya? Gitu dibilang apa? Sedikit. Dari mulai kita bangun tidur aja, itu sunnahnya udah banyak kali bangun tidur. Mau tidur pun sunnahnya banyak kali. Saking banyaknya tak teramalkan. Males. Bangun tidur apa? Sebelum tidur kita bilang. Ini sunnah sebelum tidur banyak nih, Bu. Gak cukup jari ini kita hitungnya. 1. Berwudu. 2. Miring ke kanan. Tidurnya miring ke kanan. Yang ketiga baca kursi. Yang keempat baca 3 kul. Yang kelima baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Yang keenam zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Baca apa mau tidur lagi yang ketujuh? Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amun. Gak cukup ini ngitungnya. Sikit kita bilang. Maka para sahabat dulu bilang apa? Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutin aja. Jangan buat yang baru. Udah cukup. Banyak ini. Ketika ada seorang sahabat, ya Rasulullah, inna syara'a Islam qad kathurat alaina. Ya Rasulullah, syariat Islam ini udah banyak kali. Sahabat ini bilang apa? Syariat Islam ini banyak kali ya Rasulullah. Saya bingung mau yang mana saya amalkan. Maka Nabi kasih satu amalan sama dia. Ya udah, kalau kamu bingung amalan apa kata Nabi? Basahi lisanmu dengan zikir kepada Allah. Ulama mengatakan ada 2 maknanya. Kalau kita bingung amalan sunnah ini kan banyak kali. Kita mau yang mana? Rutinkan saja banyak zikir. Itu maknanya pertama. Yang kedua, kalau merasa berat dalam mengamalkan sunnah-sunnah, coba banyakkan zikir. Dengan zikirmu itu akan membuatmu gampang mengamalkan ini dan ini. Kenapa kamu malas sholat sunnah? Karena kamu jarang zikir. Coba kamu jarang zikir, kuat nanti ruhmu kuat, kamu semangat beribadah. Kan gitu dia. Ya Bu? Jadi nggak ada istilah amalan sunnah itu sedikit. Itu yang bilang sunnah itu sedikit. Kalau kita ikut sunnah aja sedikit lah. Harus kita tambah-tambahin. Itu nggak tahu sunnah, nggak belajar dia. Gitu ya Bu? Alhamdulillah. Bagus pertanyaannya. Kasihlah hadiah nanti Ustaz Ridho. Kasih hadiah satu. Kasih hadiah sekalian. Silaturahmi kepada orang tua. Nelpon enggak, orang tua mau datang pura-pura sibuk segala macam. Ini yang dibilang sama Nabi tadi, pauk bahasa Medannya. Ini surga datang kepada kita, tiba-tiba kita surga kita tolak. Gimana? Surga datang mengunjungin kita lagi. Seharusnya kita yang berkunjung ke surga kita, bukan surga yang datang kepada kita kan? Yang gitu nih. Ya tadi roghima'an furajulin tadi lah.
Sangat-sangat bodoh sekali orang-orang seperti ini. Apa yang membuat orang kita itu gak nyaman dengan orang tua kita saat di rumah kita? Istri kita. Kalau udah istri kita membuat kita gak nyaman saat orang tua kita datang, udahlah. Ini istri kita ini bukan membantu kita dekat kepada Allah nih. Hantu dia nih. Betul. Hantu betul. Ya Bu, para istri ya kalau di sini alhamdulillah, jangan sampai ya. Sekarang istri banyak kali nuntut haknya. Iyalah Ustaz, kami juga kan aku kan istrinya, ini anak-anaknya masa nggak diperhatikan dan segala macam. Udahlah, saya kira nggak saya bahas lagi nih Bu ya. Banyak kali nih. Nasihati orang-orang seperti ini walaupun dia berilmu, walaupun dia banyak ibadah. Bagaimana ridho Allah ada pada ridho orang tua? Kayak mana kita mau masuk surga kalau orang tua nggak ridho sama kita? Ya. Sesalah-salahnya orang tua boleh kita balas kesalahannya? Nggak boleh kita balas. Kan kemarin ada pertanyaan ini, saya dari kecil dititipkan sama wawa saya. Mama saya entah kemana, bapak saya entah kemana. Sekarang begitu saya sudah jadi orang, bapak saya datang, mama saya datang, mau tinggal sama saya. Apa yang harus saya lakukan? Ya terima itu surgamu. Tapi kan sakit hati hatiku dulu, tinggalkan segala macam. Pret itu semua tinggalkan. Setan itu yang bilang, jangan mau. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan ridho. Udahlah, pokoknya orang tua walaupun salah jangan dibalas kesalahan. Ya Bapak Ibu. Yang keempat, banyak nih pertanyaan nih. Sikap orang tua yang anak sudah dewasa. Bu, kalau anak ibu sudah dewasa, tugas ibu menasihati. Kemudian setelah itu dia nggak mau, urusan dia sama Allah. Ibu nggak akan dihujat nanti di hari kiamat. Dan dosa yang dia buat itu tidak apa? Tidak kembali kepada orang tuanya, nggak kembali kepada orang tua, kecuali kalau orang tua yang ngajarkan. Itu ya, singkat aja. Kalau siwak dapat ridho Allah, pasta gigi dapat atau tidak? Allah a'lam. Ikut kembali kepada asal. Walaupun kita gosok gigi itu kan menjaga kebersihan, dapat pahala itu. Karena Allah mencintai orang-orang yang bersih, dan Islam ini kebersihan itu sebagian dari iman, suci juga sebagian dari iman, tapi beda nilai. Ya, beda nilai. Sabar tadi saya. Awalnya nggak sabar, tapi belakangan menyesal baru sabar. Kalau kata Nabi, as-sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu adalah ketika dapat musibah tadi. Awalnya saja kan ada perempuan dia meratap. Kemudian Nabi SAW berkata, sabar, cari pahala dengan kesabaranmu ini dan musibahmu ini. Apa kata wanita? Sabar, kau nggak ngerasain gimana rasanya? Gitu. Nabi diam aja, pergi. Semua orang geram deh. Kau sadar? Yang ngomong tadi siapa? Siapa rupanya? Nabi. Kejar itu sama dia. Ya Rasulullah, saya minta maaf. Apa kata Nabi? Yang namanya sabar itu ketika dapat musibah, situlah bersabar. Kalau sekarang hitunganmu bukan sabar lagi. Ah, itu dia. Jadi beda. Sabar di awal memang. Ridho Allah dengan ridho manusia, bisakah didapat secara bersama-sama? Bisa, tapi bahaya. Intinya gini Pak, ada hadis Rasulullah, Allah itu sangat murka kepada seseorang yang mencari ridho manusia sampai Allah murka kepadanya. Jadi supaya dapat ridho orang, dibuat segala macam cara yang membuat Allah murka kepadanya. Nah gitu, karena yang mencari keriduan Allah, mencari keriduan manusia ini nggak akan pernah dapat. Tapi sederhananya adalah kalau kita mencari ridho Allah, maka Allah juga akan buat orang ridho kepada kita. Itu aja kunci. Jadi kita nggak usah sibuk cari ridho orang. Kalau nggak bahasa ulama dulu, ridho Allah ghayatun tudrak. Kalau kita cari ridho Allah, kita akan dapat. Tapi kalau kita cari ridho manusia, nggak akan pernah bisa dapat. Karena manusia ini memandang orang, kebaikan orang itu macam-macam Pak. Ada yang memandang orang dengan kesenangan dirinya, ada yang dengan kebencian. Makanya benar pun orang kalau dia pandang dengan kebencian, ada aja salahnya. Ah gitu dia. Kalau Allah nggak demikian. Allah melihat manusia itu sesuai dengan fitrah Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang baik itu akan dianggap baik, yang sudah buruk ya sudah. Yang penting dia tinggalkan keburukan itu. Allah demikian. Yang terakhir, mendapat musibah, mengurung diri untuk bermuhasabah, silahkan saja Bu.
tapi nggak boleh meratap. Justru kan wanita itu kalau suaminya meninggal dia disuruh di rumah berapa lama? 4 bulan 10 hari, itu sama. Karena Nabi SAW tidak halal bagi seorang wanita berkabung, artinya bersedih dalam musibah yang dia hadapi lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari. Kecuali, kata Nabi SAW, kecuali kalau suaminya meninggal dunia, maka masa iddahnya, masa menunggunya, masa berkabungnya adalah selama 4 ashhurin wa ashra, yaitu 4 bulan 10 hari. Nggak boleh pakai lipstik keluar rumah. Nggak boleh keluar rumah kecuali dalam hal yang darurat. Nggak boleh tebar pesona sama laki-laki. Itu dia. Bagaimana cara meningkatkan daya ingat, zikir dan istighfar. 2 ini ya. Meningkatkan daya ingat, zikir dan istighfar. Kenapa? Karena yang membuat kita lupa itu siapa? Setan. Setan itu akan lemah kalau kita berzikir kepada Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala. Demikian, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.